Pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog kita dengan Saiful Bukhari, Bupati Lampung Timur. Pak Bupati, ini Pak Bupati nih. Saya mencatat ada satu hal yang menarik ya, yang tentang COVID sedikit nih, ya, tentang COVID. Hanya 2 daerah kabupaten yang di Lampung ini yang dinyatakan sebagai zona hijau, yaitu Mesuji dan Lampung Timur. Ya. Padahal kalau dalam hitungan-hitungan kita, Lampung Timur itu mestinya harus menjadi daerah yang sangat rentan. Ya. Mengingat di situ cukup banyak tenaga kerja asing, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri kan, kayak di Hong Kong, Singapura dan sebagainya. Bagaimana tanggapan? Baik, Bang, makasih. Saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan zona hijau yang diraih oleh masyarakat Lampung Timur. Yang pertama bahwa kita telah mengetahui pada saat itu bahwa virus corona ini terjadi di China. Namun tentunya kita juga mempunyai pemikiran pada saat itu, jangan-jangan ini akan sampai ke Indonesia. Ternyata memang betul sampai di Indonesia. Sehingga pada saat itu tentunya kita melakukan persiapan-persiapan. Karena menurut informasi yang kita lihat di media bahwa virus COVID-19 ini kan sangat cepat untuk menularkan. Kita telah melakukan langkah-langkah. Pertama, kita kumpulkan, ada asisten, ada para kepala dinas pada saat itu mempersiapkan, kalaupun ini terjadi virus corona, kita harus mempersiapkan terkait dengan anggaran. Itu betul jauh-jauh hari sebelumnya sudah disiapin ya? Kita persiapkan. Nah, oleh karena itu, tatkala memang virus ini sudah sampai ke Jakarta, nah kita sudah mempersiapkan itu. Dengan pertama kita melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda. Kita libatkan Forkopimda, ada Ketua DPR, ada Kejari, ada Dandim, Pak Kapolres, sudah itu ada Ketua MUI, Ketua organisasi agama, baik itu dari NU, LBII, Muhammadiyah, dan juga dari keagamaan yang lain, termasuk para tokoh pemuda, dari lembaga swadaya masyarakat, kita undang pada saat itu, kita rapatkan untuk menyatukan tekad bahwa kita harus mempersiapkan diri terkait dengan itu. Nah, oleh karena itu, pada saat itu kita putuskan, kebetulan saya sendiri yang memimpin rapat dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, kita minta pendapat dari semua yang hadir, dan alhamdulillah kita sepakat untuk bersiap-siap mengantisipasi jangan sampai virus corona ini masuk di Lampung Timur. Nah, oleh karena itu, ini terkait dengan anggaran, karena ada juga surat dari Kementerian Desa, karena ada dana desa itu bisa dialokasikan juga untuk menangani COVID, maka kepala desa, camat juga kita undang pada saat itu, melalui Dinas PMD, untuk mengalokasikan anggaran terkait dengan persiapan-persiapan kalau terjadinya COVID ini. Caranya gimana? Cara yang dilakukan sehingga kan kalau menurut catatan kan di Lampung Timur kita nggak ada ya? Nggak ada ya? Itu gimana caranya tuh? Kita bikin apa gitu sehingga itu bisa jadi tidak masuk? di setiap desa kita juga sudah menyiapkan terkait dengan posko, baik itu rumah isolasi, baik itu posko. Nah, posko-posko ini kita persiapkan. Kalau misalnya untuk masuk satu desa, kita siapkan hanya satu pintu. Satu pintu, dan di situ kita siapkan juga rumah isolasi. Terkait kalau misalnya ada masyarakat kita yang datang dari luar, nah, kita harus lakukan isolasi mandiri. Nah, itu yang melakukan itu adalah desa, menggunakan dana desa. Dan juga di Lampung Timur ini kan banyak pintu-pintu masuk dari kabupaten kota, baik itu Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan kota metro. Sehingga kita juga telah membentuk, karena pada situ kita bentuk tim gugus tugas, yang mana kita membentuk juga posko-posko perbatasan. Jadi ada masyarakat yang lewat di Lampung Timur, yang memasuki wilayah Lampung Timur, tentunya kita harus lakukan pengecekan secara lengkap, dan suhu tubuhnya juga kita cek, semuanya kita data, kita catat. Kalau hanya lewat, misalnya dari Lampung Selatan mau ke Palembang, nah tentunya dari pos perbatasan di Labuan Meringgai, di Pasir Sakti, kita sudah kontak ke sana.
dengan kendaraan ini akan Iya, melalui. iya, iya, akan melalui itu. Benar nggak dia lewat? Benar ya, Ya? lewat. Nah, artinya kita monitor semua yang masuk Lampung Timur, kita monitor seperti itu. Oke, oke. Jadi tentunya ini perlu kita siapkan betul. Kita tidak ingin COVID ini masuk di Lampung Oke. Timur. Ada berapa? Anda punya catatan tidak? Ada berapa orang warga Lampung Timur yang balik, yang kembali dan bekerja sebagai tenaga kerja asing itu? Ya, menurut data terakhir karena ini diupdate terus, data keluar masuk, terutama yang masuk baik itu yang dari tenaga kerja Indonesia, yang dari luar negeri, Ya. karena banyak TKI kita ini kan dari Hong Kong, Hong Kong ya. dari Taiwan, terus dari Malaysia, ada juga dari Arab Saudi juga banyak, Bang. Nah, tentunya ini kita lakukan betul-betul, data-datanya kita update. Sebetulnya data-datanya ada di Dinas Sosial Ya. dan Tenaga Kerja. Secara lengkap ada di sana. Bang. Di kisaran angka berapa? Saya berikan contoh di Brajaluhur. Brajaluhur itu salah satu desa di Braja Selbah. Itu TKI yang masuk, baik itu yang dari lokal maupun yang dari mancanegara, ini mencapai hampir 800 lebih, Bang, satu desa. Sementara semua desa-desa kita di Lampung Timur hampir ada tenaga kerja, Bang, yang dari luar negeri. Luar banyak sekali. Dari 264 desa yang ada di Lampung Timur itu semua ada masyarakat yang memang bekerja di luar negeri. Jumlahnya sangat banyak ya. Terbesar- Dari negara-negara yang sudah terkontaminasi semua itu sebenarnya. Ya, dari zona-zona merah sebetulnya. Zona merah. Zona merah. Tapi ada juga anekdot juga gini, Pak Pati ya. Kenapa Lampung Timur ini tidak masuk ya? Karena ada jabung katanya. Takut dibegal. Oke, saya harus memberikan secara objektif menilai bahwa Anda sukses dalam penanganan ini karena memang tidak mudah ya bagi sebuah daerah yang begitu luas kan Ya. untuk bisa mencegah adanya yang tervirusi gitu kan. Apalagi ini virus yang sangat gampang bisa menyebar kemana-mana. Ya. Oke, hal lain apa yang kira-kiranya bisa Anda sampaikan? Ini kan Anda kan begini, dalam konteks ini, Anda kan mau jualan nih ya. Nah, tentunya kan dalam pilkada nanti, Anda kan harus bisa memberikan apa sih yang membuat saya harus kembali. Oke, saya kawal COVID ini, menurut saya Anda sukses. Hal lain kira-kira? Baik, makasih Bang. Saya dilantik pada saat itu bulan Juni 2019. Ya. Tepatnya tanggal 15. Ya, Tanggal 15 Juni. tanggal 15 Juni 2019 saya dilantik menjadi Bupati Lampung Timur. Pada saat itu saya melihat terkait dengan kondisi anggaran. Kondisi anggaran, kenapa infrastruktur kita di Lampung Timur banyak jalan-jalan kita, terutama Lampung Timur banyak mengalami kerusakan. Sehingga saya coba mengajak asisten 3, Pak Wan Ruslan, Pak Puji, Kepala Bapeda pada saat itu, dan BPKAD, untuk melihat kondisi anggaran kita. Di situ saya melihat bahwa banyak anggaran-anggaran yang tidak sesuai karena peruntukannya tidak pro pada rakyat. Oleh karena itu, kita melakukan perubahan anggaran pada saat itu, yang mana kita memberlakukan sejak tanggal 1 September terkait dengan berobat gratis, karena selama ini banyak masyarakat kita yang sakit, yang hidrosefalus. Ini masyarakat kita enggan untuk berobat karena biayanya tinggi. Oleh karena itu saya mencari terobosan bahwa hidup sehat itu adalah hak daripada masyarakat. Saya mempunyai program yang kita aktualisasikan pada 1 September bahwa masyarakat Lampung Timur yang tidak mampu dan mempunyai KTP di Lampung Timur berhak untuk hidup sehat di Lampung Timur. Mereka bisa berobat secara gratis, baik itu di semua puskesmas di Lampung Timur dan juga rumah sakit umum daerah Sugadana. Baik itu rawat inap, rawat jalan, semuanya kita gratiskan, Bang. Termasuk juga ada ibu-ibu yang melahirkan, baik itu secara sesar maupun secara normal, semuanya kita gratiskan. Sebelumnya ini enggak ya? Tidak ada, Bang. Oh, gitu. Selama ini tidak pernah. Oke. Yang ada contoh nggak anggaran yang menurut Anda itu tidak menyentuh ya kepentingan rakyat yang Anda alihkan itu apa kira-kira seperti apa? Contoh.
Ya, saya melihat bahwa selama ini banyak bantuan-bantuan sosial yang hanya dengan yang tertentu saja. Karena di dalam aturan bahwa yang namanya bantuan hibah atau bantuan sosial ini kan tidak bisa diberikan secara terus-menerus. Oke. Ada aturannya seperti itu. Selama ini saya 2 tahun saya menjabat sebagai wakil bupati, berjalan 3 tahun. 2 tahun saya tidak pernah memang terlibat di dalam pembahasan APBD ini. Jadi saya tidak tahu isi APBD Nggak ngerti, itu. ya, Nggak ngerti. Saya tahu setelah saya menjabat sebagai bupati, baru saya koreksi Oh, bahwa ini banyak hal-hal yang tidak bersentuh dengan kepentingan masyarakat. Maka saya melakukan langkah-langkah seperti itu. apalagi saat itu emang dalam suasana pilgub ya, gitu ya. Ya, Alokasi anggarannya teralihkan untuk bantuan-bantuan sosial yang untuk kepentingan seperti itu. ya banyak sekali. Banyak sekali yang saya anggap itu memang tidak berpihak pada masyarakat. Oke. Ada lagi misalnya proyek-proyek besar yang Anda alihkan itu. Pada saat itu ada juga kegiatan dana dak yang tidak bisa dilaksanakan karena memang ada yang bermain di situ, sehingga pelaksanaan lelangnya sampai berulang-ulang gagal, sehingga tidak bisa dilaksanakan dan itu kembali ke kas negara. Nah, saya melihat di sini ada fenomena karena APBD kita di Lampung Timur terkait dengan perbaikan infrastruktur jalan ini dari tahun ke tahun ini menurun. Saya pada saat 2016 APBD kita untuk perbaikan infrastruktur ini kan mengalami cukup tinggi karena 267 miliar lebih untuk perbaikan jalan di Lampung Timur. Sementara ruas jalan kita kan 1.700 km lebih, Bang, yang ada. Ini jalan APBD, jalan kabupaten. Namun 2017 ini mengalami penurunan. Dari 267 miliar ini hanya turun menjadi 174 miliaran pada saat itu 2017. 2018 menurun kembali. Menurun lagi. Dari 174 menjadi 147 miliar. 2019 menurun dari 147 miliar menjadi 125 miliar. Nah, saya lihat ada masalah apa? Kita ini kan ingin jalan-jalan di Lampung Timur ini baik. Tetapi kalau dengan anggaran yang minim, tentunya kita mimpi di siang bolong. Betul itu. Nah, ini yang kita lakukan. Dulu saya pernah dengar metro Kibang itu katanya metro Kubangan gitu ya, kaki jalannya. Oke. Jadi memang saat itu banyak sekali yang kemudian Anda alihkan ya, misalnya untuk tenaga. Kan begini, Bupati ya, untuk membuat program kesehatan gratis itu kan butuh biaya yang besar ya. Anda berapa alokasikan untuk itu? Kalau kita alokasikan itu sebetulnya tidak begitu besar, Bang. Karena terkait ada kan ditangani oleh Dinas Kesehatan, ini dengan kaitannya dengan Puskesmas dan juga terkait dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana itu langsung di Rumah Sakit Sukadana. Kalau untuk Rumah Sakit Sukadana itu kita anggarkan pada saat itu karena ini sudah di penghujung tahun hanya 6 miliar. 6 miliar dan untuk Dinas Kesehatan yang menangani di 34 Puskesmas Lampung Timur ini sekitar 9 miliar yang kita alokasikan karena kita melihat fenomena masyarakat seperti apa, dan ini memang di akhir tahun setelah kita lakukan evaluasi, memang klaim daripada masyarakat itu tidak begitu tinggi. Tidak begitu tinggi. Ya, artinya ini masih banyak sisa-sisa yang bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Nah, artinya saya melihat bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat itu ya tidak terlalu tinggi. Tergantung niat kita aja. Tergantung dengan niat kita. Ya. Dan saya pada saat itu juga telah menyiapkan juga untuk mobil ambulan karena kesehatan gratis harus didukung oleh infrastruktur, terutama mobil. Oleh karena itu kita juga membeli mobil ambulan pada saat itu ada 20 kalau tidak salah mobil ambulan yang kita tempatkan di puskesmas melayani masyarakat secara gratis. Jadi ambulan gratis, berobat gratis. Dan itulah yang kita lakukan, Pak. Oke. Bidang lain selain bidang kesehatan apa? Ya, di bidang kesehatan, bidang kartu tanda penduduk juga seperti itu, KTP, KK, yang selama ini jadi momok. Banyak masyarakat di Lampung Timur yang membuat KTP ini
bertahun-tahun nggak selesai. Nah sementara kebutuhan daripada kartu tanda penduduk ini kan sangat penting. Nah oleh karena itu saya melihat ini ada kejanggalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena dari kartu KTP yang ada sebetulnya ini mencukupi, tetapi memang ada oknum-oknum yang bermain di situ sehingga pelayanan masyarakat terhadap KTP ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu saya lakukan langkah-langkah, melakukan reformasi di Capil itu sehingga masyarakat untuk mengurus KTP ini bisa tidak lama, Bang. Ya. Kita minta kalau sudah rekaman begitu dia cetak harus jadi. Ya. Ini yang kita lakukan. Dan alhamdulillah semuanya berjalan bisa. Ya, KTP cepat, sudah itu kartu identitas anak. Nah, ini yang kita lakukan. Dan untuk infrastruktur juga demikian, Bang. Karena kita ini melihat bahwa jalan-jalan di Lampung Timur ini banyak yang rusak. Nah, APBD kita di Lampung Timur 2020 kita juga alokasikan Total APBD kita berapa kita ini? 2,2 triliun, 2,2 triliun ya. Dengan alokasi untuk perbaikan jalannya mencapai 257 miliar di 2020. Jauh dibandingkan 2019. Nah, karena kita ingin ada jalan-jalan Lampung Timur itu yang memang layak untuk dilewati oleh masyarakat. Ini yang kita lakukan. Ini satu, mungkin ini penutup saya. Kan problem utama yang dihadapi di Lampung Timur itu persepsi Lampung Timur yang secara Kamtibmasnya daerah-daerah yang gimana gitu. Gimana Pak Bupati sikapi ini? Utama kan ada daerah Jabung gitu, ya. Jangankan orang corona pun juga takut Lampung Timur karena Jabung. Sebetulnya Lampung Timur ini cukup aman, cukup aman, baik itu daerah Jabung, karena kita ada 24 kecamatan, di 24 kecamatan itu relatif aman. Ya, terkait dengan tingkat kejahatan, baik itu curas maupun curat di Lampung Timur jauh menurun, karena tentunya kita punya langkah-langkah yang kita lakukan bersama dengan aparat kepolisian, TNI, kita melakukan pendekatan kebudayaan dengan masyarakat, dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di masing-masing desa, dan juga kita bentuk juga kelompok-kelompok masyarakat untuk menangkal hal-hal yang mungkin kita anggap selama ini menjadi isu sensitif di Lampung Timur. Nah, ini kita lakukan, sehingga di setiap desa, di setiap kecamatan itu ada tokoh-tokoh masyarakat yang Bupati SK-kan, yang saya SK-kan, sehingga mereka punya tanggung jawab terhadap keamanan yang ada di desa. Sebagai apa mereka di SK-kan itu? Mereka sebagai kelompok masyarakat, kelompok masyarakat yang membantu pemerintah desa, membantu pemerintah kecamatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, ini pendekatan kebudayaan yang kita lakukan. Yang selama ini tidak pernah dilakukan. Ini yang kita sentuh sehingga Lampung Timur saat ini sangat relatif aman, baik itu di 24 kecamatan kita lakukan demikian. Jadi masyarakat itu juga disertakan dalam menjaga ketertiban itu ya. Kita sertakan, kita juga menggugah bahwa Lampung Timur ini adalah milik masyarakat, milik pemuda, ya kan? Bukan milik siapa-siapa. Pemerintah tugasnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik, Pak Bupati, apakah ini kita bisa memberikan closing statement dalam bincang-bincang kita ini? Ya, saya Saiful Bohari, Bupati Lampung Timur, tentunya pertama saya berterima kasih kepada masyarakat yang selama ini telah bersama-sama dengan saya untuk membantu membangun, mensejahterakan masyarakat. Ini yang kita lakukan. Dan yang kedua, saya mengajak dalam kompetisi, karena perpolitikan ini sudah mulai menghangat, saya mengajak kepada para partai politik, para pendukung, bakal calon, baik itu calon, dan semua masyarakat, mari kita bersinergi. Kalau bakal calon ingin mencalonkan diri, silakan kita sama-sama untuk menggagas, baik itu visi, misi, gagasan, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur. Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan black campaign yang merugikan semua.
sehingga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat ini terabaikan. Saya mengajak kita semua, mari kita bersatu untuk membangun Lampung Timur. Perbedaan-perbedaan selama ini adalah anugerah dari Allah yang harus kita satukan. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, tapi akan merusak tatanan masyarakat ke depan. Oleh karena itu saya mengajak pada kita semua, warga masyarakat Lampung Timur, untuk bersatu padu kita membangun Lampung Timur ke depan lebih baik. Jangan sampai karena kepentingan-kepentingan dan ego sektoral ini merusak tatanan dan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Karena bagi saya, persatuan, kesatuan, dan sejahtera masyarakat itu sudah menjadi harga mati. Ya, tidak boleh kita ini terpecah dan terkotak untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kelompok, dan golongan. Ini harapan saya kepada kita semua, masyarakat Lampung Timur. Ayo kita bergandengan tangan, membangun Lampung Timur ke depan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful sudah datang ke ngopi bareng bersama saya. Mudah-mudahan kopi bareng ini punya manfaat ya. Amin. Untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan informasi-informasi yang bisa meluruskan yang selama ini telah beredar. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Saiful Bukhari, Bupati Lampung Timur. Mudah-mudahan perbincangan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.